Sekarang kita praktek ya. Sudah saya share untuk linknya, link file soalnya, dan link untuk copy template keuangannya ya. Kalian sudah belajar soal klasifikasi akun, kemudian contoh cara membuat chart of account juga. Kemudian jangan khawatir, ini di templatenya sudah saya buatkan template berupa chart of account yang sering saya gunakan ketika mengelola bisnis ya. Ini chart of account yang sangat sederhana sekali. Kemudian ada soal juga, ini saya buat 25 soal kalau nggak salah ya, betul ada 25 soal berisi transaksi harian yang sering ada pada bisnis-bisnis yang masih kecil atau menengah ya. Ini soal tentang Pak Teguh yang mendirikan usaha bernama Bengkel Teguh. Oke, kita kembali pada template keuangannya. Nah, ini untuk aksesnya memang saya buat view only supaya tidak diedit-edit ya oleh siapapun yang klik linknya. Kalau mau memakai ini tinggal di copy aja, make a copy, kasih aja nama tadi sesuai soalnya ya, Bengkel Teguh. Teguh ya. Oke, make a copy, tunggu sebentar tergantung dari internetnya. Kalau misalnya lancar ya dia langsung kayak gini. Nah, ini kita sudah bisa gunakan, kita bisa edit sesuka hati kita. Oke. Oke, sebelum memulai saya jelaskan struktur dari template ini. Template ini ada worksheet aset tetap. Ini memang belum sempurna untuk aset tetapnya, paling tidak ini akan membantu menghitung aset tetap ya. Kemudian untuk ini ada worksheet lagi, chart of account, isinya adalah daftar akun. Kemudian ada form untuk input jurnal, untuk menginput transaksi ke dalam jurnal, nanti pakai form ini. Kemudian ada outputnya, yaitu jurnal umum, buku besar, neraca saldo yang bisa difilter by tanggal. Oke. Selanjutnya ada juga nanti ke depannya ya, setelah latihan menjurnal saya jelaskan juga soal laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Ini adalah 3 laporan wajib yang diakui oleh fiskal ya. Ini juga bisa difilter by tanggal. Kita mulai aja langsung. Sesuai namanya tadi juga kita setting dulu, di sini ada fitur setting ya, setting nama dan logo biar lebih keren aja. Oke, terus aja Bengkel Teguh. Kemudian logo kita juga bisa tambahkan. Kita cek dulu di sini sudah berubah belum. Ini sudah berubah sih. Oke, belum mungkin internetnya ya. Kemudian untuk image-nya kita bisa input juga, upload logonya. Nah, maksud saya ketika sudah diupload logo ini nanti tampilannya bagus nih di sini. Ini sudah berubah nih namanya. Ini juga sudah, ketika di print baik dalam PDF maupun paper ya, hard print itu nanti bagus sih. Oke, ketika sudah di setting kita langsung aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ini pada tanggal 1 Januari 2024 Pak Teguh mendirikan usaha bernama Bengkel Teguh dan menyetorkan modal sebesar 100 juta rupiah ke dalam rekening Bank BCA. Oke, ingat rulesnya, tanggalnya diklik 2 kali pada kolom ini, masukkan tanggal 1 Januari 2024. Untuk kolom E dan kolom I ini sudah saya setting menggunakan rumus, jadi tidak perlu diisi, jadi nggak perlu ngapalin kode akun ya, nanti akan terisi otomatis. Contoh nih, tadi yang soal pertama ya, ada 2 akun yang terlibat di sini, yaitu modal dan Bank BCA. Oke, berarti yang bertambah adalah aset. Tuh, asetnya adalah Bank BCA tadi ya. Kalau aset bertambah berarti dia di debit. Nah, untuk penulisan jurnal biasanya yang debit itu yang di atas dulu, jadi tulis dulu terus aja. Nah, ini ada yang perlu saya jelaskan juga, untuk kolom F dan kolom I ini ada validasi datanya, jadi kita tidak bisa isi selain dari data yang sudah divalidasi. Ini adalah berasal dari chart of account ini tadi ya.
Nah, ini semua nama akun ini ada di dalam validasi data ini. Oke, lanjut. Tadi satunya adalah modal. Modal juga bertambah kan? Nah, pada aturannya dealer itu modal itu adalah equity. Kalau modal bertambah, dia ada di kredit. Nah, kredit itu penulisannya biasanya di bawahnya. Transaksi penjualan ini minimal ada 2 akun ya. Ini modal, kita cari ada nggak akun modal. Ini modal di setor. Nah, ini terisi otomatis. Ini juga terisi otomatis. Kemudian tuliskan tanggalnya 100 juta ya nominalnya. Tulis. Nah, ini di sini ada indikator kalau misalnya antara debit dan kredit dia tidak seimbang, tidak balance, nanti dia akan muncul notif seperti ini. Ketika kita tuliskan nominalnya sama, artinya ada inputan dan balance, maka ada notif balance. Ini membantu kita membantu mengkoreksi aja sih. Oke, sampai sini paham ya? Modal bertambah, dia di kredit, aset bertambah, dia di debit. Nah, keterangan ini sebenarnya kalau untuk penjurnalan di jurnal umum dia nggak muncul sih, tapi akan munculnya di buku besar. Kita coba cek sudah masuk belum. Kita kasih filter tanggalnya mungkin di bulan Januari aja ya, berarti tanggal 1 sampai 21 Januari. Langsung masuk ke sini. Kemudian pada buku besar juga kita tambahkan filter 1 Januari sampai 21 Januari. Nah, di sini muncul nih di semua akun. Ini juga kita misalnya mau lihat yang Bank BCA aja. Nah, ini muncul nih. Nah, dia saldonya debit 100 juta. Kalau mau lihat lawannya tadi modal ya, modal di setor, jadi di kredit 100 juta. Oke. Nah, ini keterangannya kosong karena tadi kita belum isi keterangannya di sini. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui transaksi akun ini saldonya berapa. Kemudian ini saldonya keluar atau masuknya gara-gara apa, ya kan? Ini harus diisikan. Sorry ya kalau agak lambat, saya cuma pengen yang belajar ini tahu betul konsepnya. Jadi ketika sudah tahu, silakan latihan sendiri, diulang-ulang juga nggak apa-apa supaya lebih lancar. Oke, saya kasih keterangan aja. Modal awal Pak Teguh, namanya juga tulis yang sama. Kita cek di buku besar. Masih munculan. Ini yang saya maksud. Kemudian neraca saldo juga kita kasih filter tanggal 31 Januari. Ini menunjukkan ada transaksi, kemudian ada saldo akhirnya berapa. Saldo akhir ini dari saldo awal ditambah debit dikurangi kredit, jadilah saldo akhir. Jadi kita menuju ke soal nomor 2. Ini mulai agak cepat karena saya sudah menjelaskan secara rinci ya untuk struktur template-nya. Pada tanggal 1 Januari dilakukan pembayaran sewa tempat sebesar 2 juta rupiah untuk masa sewa 1 bulan. Berarti ini untuk sewa bulan Januari ya. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening BCA kepada pemilik usaha, pemilik tempat usaha ya, maksud saya. Berarti yang bertambah adalah, yang berkurang adalah aset ya. Aset berkurang, asetnya adalah Bank BCA. Dan awalnya tadi apa? Biaya sewa, ya kan? Kalau biaya bertambah dia di debit, kalau biaya berkurang dia di kredit. Ini kan tadi dia bertambah ya, ada beban bertambah, dia di debit. Sebenarnya namanya adalah sewa. Kita coba cari sewa. Ada dua nih, sewa dari muka atau biaya sewa. Nah, ini adalah sewa. Untuk sewa di biaya di muka nanti kita jelaskan lebih lanjut. Tapi ini adalah sewa. Tanggalnya, kemudian kasih keterangan juga ya, biaya sewa bulan Januari.
Untuk keterangan ini tidak ada aturan khusus yang jelas, cukup informatif aja. Jadi nilainya 2 juta. Kalau kemudian pada soal nomor 3, pada tanggal 1 Januari dilakukan pembelanjaan mesin dan peralatan bangunan sebesar 20 juta. Dibayar dengan cara transfer dari rekening BCA. Ini berarti ada dua akun, yaitu mesin dan peralatan, ini aset tetap ya, kemudian rekening BCA. Oke. Aset bertambah di debit. Yang bertambah apa? Aset peralatan. Kemudian yang berkurang apa? Aset juga, yaitu bank BCA. Nilai 20 juta. 20 tanggal 1 Januari ya. Pembelian peralatan. Selanjutnya soal nomor 4. 2 Januari penarikan uang tunai dari rekening BCA 5 juta untuk disimpan di kas bengkel. Jadi ada mutasi nih. Yang berkurang adalah bank BCA, yang bertambah adalah kas. Berarti kas di debit, bank BCA di kredit. 5 juta. Kita bisa langsung aja gini. Ini kan otomatis. Nah, formatnya udah diatur format tanggal, kasih, kas, dan bank. Dan ke soal nomor 5, tanggal 2 Januari servis motor, kan usaha jasa servis ya. Dilakukan servis untuk motor operasional PT Tiasan Logistik berupa 5 motor senilai 2.500.000. Nah ini dia bentuknya piutang nih, karena tidak langsung dibayar kan ya. Piutang itu termasuk dalam aset. Kalau piutang bertambah berarti dia debit. Pendapatan bertambah dia di kredit. Tanggalnya 2 saja pendapatan dari A. Oke, langsung aja kopikan ke sini biar cepat ya. Kadang cepat juga kurang baik sih, tapi karena ini untuk belajar, nanti silahkan coba sendiri ya, nanti dicocokkan aja sama hasil yang saya buat ini ya. 2 Januari senilai 2.500.000 ya piutang ya. Kemudian soal nomor 6, pada tanggal 3 Januari diterima pembayaran dari customer sebesar 125.000 tunai atau hard cash ya, untuk jasa servis motor, dan 355.000 dengan metode transfer ke rekening BCA. Berarti ada 3 akun nih yang terlibat, yaitu kas, kemudian bank BCA, dan pendapatan jasa, pendapatan usaha ya kalau di sini akunnya namanya. Oke, berarti yang bertambah adalah aset di debit, BCA itu juga di debit, kemudian pendapatan di nilai berapa tadi? 125 dan 355. Soalnya adalah 480.000 sampai di sini ya. Kalau di cover 480. Kalau misalnya kita salah menjumlahkan juga nanti dia nggak balance kok. Misalnya 470.000 nih, dia nggak balance kan. Ini membantu kita sih kalau ternyata nggak balance. Tanggalnya jangan lupa tadi tanggal 3 Januari ya.
kita langsung tulis saja 3 jam 24 atau klik 2 kali, pilih tanggalnya 3, atau langsung kopas saja kalau ada tanggal yang sama di atas. Oke, sama pendapatan jasa servis. Kemudian pada soal nomor 7, tanggal 4 Januari terima pembayaran customer sebesar 235.000 untuk servis ke BCA dan 500.000 ke kas. Nah, berarti sama ini. BCA debit, kasnya debit, kemudian pendapatan usaha di kredit senilai 235 dan 500. Hanya 735.000 ya. 735.000 tanggal 4 Januari. Oke, sekarang kita ke soal nomor 8. 7 Januari dilakukan pembelian perlengkapan bengkel pada supplier toko Sumber Maju senilai 500.000, pembayaran tempo 7 hari. Berarti ini kita hutang nih. Pak Teguhnya hutang ya. Tanggal 7 Januari. Kita tuliskan dulu tanggalnya 7 Januari. Ini tadi maksudnya ke beban perlengkapannya. Pembelian perlengkapan. Beban bertambah. Gimana? Nah, kalau beban bertambah dia di debit ya. Oke. Dan perlengkapan. Ya, dari sini. Kemudian yang berkurang tadi adalah tidak ada karena dia kan hutang. Berarti kalau hutang bertambah, ya hutang itu liabilities ya atau kewajiban. Ada metode dealer LER itu maksudnya ke kredit. Liabilities berarti maksudnya ke kredit. Saldo normalnya. Tapi kalau dia bertambah dia di kredit. Tanggal 7 Januari senilai 500.000. Pembelian pada soal selanjutnya tanggal 10 ya. Soal nomor 9, ini pada tanggal 10 Januari diterima pembayaran piutang jasa servis dari PT Triasan Logistik senilai 2.500.000 dengan cara transfer ke rekening BCA. Jadi diterima tuh dulu penerimaan piutang. Tebak-tebak ini cara ngisinya gimana untuk akunnya yang digunakan apa aja ya. Saya jelaskan dulu ya pelan-pelan ya. Diterima pembayaran piutang jasa servis berarti ada akun piutang, kemudian ditransfer dengan cara transfer ke rekening BCA. Diterima dengan cara transfer ke rekening BCA berarti ada akun piutang dan akun rekening BCA. Yang pertama apa? Yang pertama adalah rekening BCA, jadi dia di debit. Yang berkurang piutang, piutangnya kan berkurang karena sudah dibayarkan senilai 2.500.000. Oke, sampai sini paham ya. Ini semuanya akan terisi otomatis di sini, jadi jangan khawatir. Nah, mungkin saya jelaskan dulu sebelum lanjut ke soal selanjutnya ya. Pada jurnal umum, ini saya taruh rumus di sini. Jangan sampai dihapus ya. Ini ada rumusnya, jangan dihapus. Kemudian pada buku besar ini juga saya taruh rumus di bawahnya tanggal. Ini bisa dilihat aja. Dan neraca saldo juga saya taruh rumus
Nih, panjang ini, panjang dihapus. Oke, sekarang kita lanjut pada soal nomor 10 ya, untuk membayar hutang perlengkapan kepada toko sumber maju. Pada soal nomor 10 ini, yang terlibat adalah akun hutang dan akun rekening BCA. Kalau bayar hutang berarti yang berkurang adalah aset, ya kan? Rekening BCA-nya kan berkurang kan, karena kita bayar hutang. Hutangnya juga berkurang, berarti hutang kalau berkurang dia di debit. Kalau salah ngisi kayak gitu tuh. Hutang usaha kalau berkurang di debit, kemudian yang berkurang adalah hutang BCA, kan kita bayar hutang ya. Tanggalnya tanggal 14 Januari, oke. Jangan lupa tuliskan tanggalnya karena nanti biar bisa difilter. Ini adalah pembayaran hutang usaha senilai 500.000. Kemudian pada soal selanjutnya nomor 11, ini pada tanggal 15 Januari dilakukan pembelian oli motor sebagai persediaan senilai 5 juta dibayar cash dari uang kas. Nah, ini ada dua akun yang terlibat juga, yaitu akun persediaan dan kas. Yang pertama ada ya apa? Yang pertama adalah persediaan, yang berkurang adalah kas. Oke, ini tulis dulu judulnya, sorry keterangannya, pembelian persediaan. Tanggalnya 15 Januari. Akun yang terlibat tadi yang bertambah adalah persediaan, ya kan? Persediaan bertambah, dia kan termasuk aset, berarti dia di debit. Kas berkurang, dia di kredit. 5 juta ya. Dan soal selanjutnya nomor 12, yaitu diterima pendapatan usaha jasa servis sebesar 2 juta rupiah, semua masuk ke bank BCA. Ini gampang banget lah, tadi kan sudah nih, pendapatan usaha dan rekening bank BCA. Tulis dulu keterangannya, tanggal, dari tanggal berapa ya, 16 ya, 16 Januari, jangan sampai salah. Oke, masuk ke BCA dari pendapatan usaha 2 juta kan ya, paham kan ya, gampang sekali kan ini. Pokoknya kalau belum paham, dibaca ulang masalah metode dealer dan chart of account ya, sorry, untuk klasifikasi akun dan metode dealer. Kuncinya itu doang sih. Kalau udah paham, kalau mau praktek meskipun belum lancar pasti paham, tinggal diaplikasikan aja. Tanggal 18 Januari ini soal nomor 13, diterima pembayaran jasa servis senilai 2 juta dalam bentuk cash. Ini sama juga, bedanya tadi masuk ke BCA, ini masuk ke kas. Tanggalnya 18 Januari.
yang ngikutin kan ya, pokoknya harus latihan sendiri ya. Setelah latihan bersama kayak gini, nanti dicoba sendiri tanpa melihat video ini, harus bisa, soalnya kuncinya di situ sih. Tanggal 20 Januari diterima pendapatan jasa sebesar 1 juta dalam bentuk cash dan 1 juta dalam bentuk transfer ya ke rekening BCA. 1 juta 1 juta. Ini melibatkan 3 akun, yaitu kas yang bertambah, bank BCA rekeningnya bertambah, kemudian pendapatan juga bertambah. Pendapatan bertambah, dia di kredit, aset bertambah, dia di debit. Tadi kan 1 juta ya masing-masing. Tapi totalnya berapa? 2 juta. Nah, jangan lupa tanggal 19 Januari. Nah ya, Januari. Oh sorry, tanggal 20 ya. Tanggal 19 ini apa ini tadi? Pembelian stok persediaan. Oh sorry. Ini harusnya persediaan sih. Kita tak baru sampai di tanggal 19 ya. Dan bertambah, dia keluar dari mana ini tadi? 19. Dari rekening BCA. Oke, yang ini dihapus dulu. Kita dengan 1 juta ya. Ini juga 1 juta. Kemudian baru tanggal 20. Sorry ya, saya kan nggak hafal juga ya soal-soalnya ya. Meskipun saya buat sendiri, ini kan saya nggak hafal juga. Kemudian tanggal 20 Januari ini baru kita catat yang tadi ya. Cash 1 juta, tambah cash 1 juta, kemudian bank BCA bertambah 1 juta, pendapatan bertambah 1 juta. 20 lihat jam apa-apa. 2 juta. Pendapatan dari jasa. Yang ini tadi pembelian persediaan ya tanggal 19. Oke, udah benar ya. 15, 16, 18, 19, 20. Oke, tanggal 21 Januari terima order jasa corporate service motor PT Sempuni senilai 3 juta. Waktu pekerjaan 7 hari dibayarkan DP 50% ke rekening BCA, sisanya ketika pekerjaan sudah selesai. Ini dibaca dengan seksama ya. Intinya ini ada pendapatan senilai 3 juta. Oke. Dia belum dibayar nih sama sekali ya. Anggap aja sama sekali belum dibayar. Sebenarnya DP 50% sorry ya. Tapi nyatanya kita gini nih. Berarti ada piutang dan pendapatan. Piutangnya 3 juta, pendapatan jasanya 3 juta. Ini tanggalnya ya gini nyatatnya ya. Atau di sini piutang usahanya 1.500.000, uang mukanya 1.500.000 juga bisa. Yang saya maksud kayak gini, uang muka jualan 1.500.000, 1.500.000, baru di sini pendapatannya ini juga bisa. Dia akan tercatat tuh ada uang masuk kas, ini lawannya harusnya kas.
Nah ini kan bingung kan. Nah, saya lebih suka sih ini piutang versus pendapatan dulu. Ini 3 juta dan ini 3 juta. Baru masukkan di sini uang mukanya ya. Uang muka itu masuknya kewajiban. Uang muka penjualannya itu adalah kewajiban. Karena kalau ada DP masuk ke dalam usaha kita, itu adalah kewajiban kita. Kayak kita hutang gitu. Paham ya yang saya maksud ya? Nanti kan ada uang masuk tuh tadi BCA berupa uang muka penjualan. Berapa nilainya? 1.500.000. Akan tercatat di BCA 1.500.000. Kemudian tercatatnya sebagai uang muka penjualan. Piutangnya masih 3 juta nih. Dia belum dipotong sama uang muka penjualan. Nanti ada jurnalnya sendiri. Penyesuaian jika dilakukan pembayaran piutangnya. Ini kita kasih keterangan aja. Penerimaan dan selanjutnya tanggal 25 Januari diterima pendapatan usaha jasa servis 1.200.000 dalam bentuk cash dan 300.000 dengan transfer BCA. Ini udah ada tadi ya contohnya. Lihat aja, kopi aja ya, ini ya. Tanggalnya lupa saya. 25 Januari. Oke. Ini akun yang terlibat adalah kas, BCA, dan pendapatan. Diulang-ulang supaya apal. 1.200.000 dan 300.000. Tanggal 25. Ini kopi aja biar cepet. Oke. Kemudian ke soal selanjutnya yaitu tanggal 26 Januari ya nomor 18 ya. Pada tanggal 26 Januari dilakukan pembayaran biaya listrik. Nah, ini akun beban nih. Sebesar 800.000 dan air sebesar 300.000 dibayarkan dengan metode transfer dari rekening BCA. Udah kalau beban bertambah dia dipikir dulu. Beban bertambah dia di debit. Betul. Listrik ya. Kita cari akunnya. Listrik. Tanggal 26 ya. 6 Januari ya. 6 Januari. Nah ini mau dibuat 2 kali jurnalnya boleh, 1 kali boleh. Artinya kan ada listrik sendiri, air sendiri ya. Air sendiri, listrik sendiri. Kalau saya sih lebih suka di bisa aja. Biar di buku besarnya kelihatan nanti. Air dan listrik. Sorry. Oh. Oke. Nilainya berapa tadi? 800.000 ya. 800 dan 300. Ini dibayar dari Bank BCA. Berarti aset berkurang dia dikredit 1.100 ya. 100. Terus soal selanjutnya, tanggal 28 Januari diterima sisa pembayaran piutang dari PT Sengkuni senilai 1.500.000 dari total tagihan 3 juta dikurangi DP 50% yang sudah diberikan pihak Bank BCA. Nah ini yang saya maksud tadi ya, tanggal 28 Januari dilakukan
pembayaran oleh customer tadi. Ini kan sudah ada DP 50% ya. Berarti cara mencatatnya adalah dari bank BCA dengan bertambah kan, kemudian piutang tambahnya kan cuma 1.500.000 ya dari penerimaan piutang. Jadi ini penerimaan piutang baru 1.500.000 ya kan, tadi DP-nya sudah masuk 1.500.000 ke bank BCA juga. Nah, gimana cara mengurangi piutangnya supaya jadi nol? Ini kan masih 1.500.000 ya, jadi 3 juta kemudian sudah berkurang 1.500.000 pada transaksi ini 28. Kita perlu melakukan penyesuaian pada piutang dengan cara tadi namanya apa ya, uang muka penjualan terhadap piutang. Piutangnya dikurangi 500, uang muka penjualannya 1.500.000. Ini sama kan, ini transaksi yang sama cuman 2 kali pencatatan aja, maksudnya penerimaan utang. Nah, bawahnya bukan penerimaan piutang ya, ini kan penyesuaian ya, penyesuaian piutang dari DP aja biar kita tahu itu penyesuaian apa. Kemudian soal nomor 20, pada tanggal 31 Januari dibukukan biaya gaji karyawan sebesar 6 juta untuk dibayarkan pada tanggal 2 Februari. Nah, ini salah satu contoh yang sering terjadi pada UMKM itu, mereka biasanya cut off untuk eh, absensinya karyawan biasanya tanggal 30. Nah, biasanya kan nggak mungkin langsung dibayarkan pada saat itu juga, biasanya pada bulan berikutnya, entah tanggal 1 atau tanggal 2, karena butuh waktu untuk merekap absensi para karyawannya. Nah, biasanya dibayarkan pada awal bulannya. Nah, caranya gimana ya supaya dia dibebankan tetap pada bulan Januari, tetapi uangnya tercatat keluarnya pada bulan 2, yaitu tanggal 2 juga. Caranya adalah menggunakan ini agak tricky sih, ini menggunakan fitur hutang sih, menggunakan akun hutang maksudnya. Langsung aja di sini beban gaji ya kan. Nah, beban gaji ini keluarnya dari mana? Kan belum keluar nih uangnya, dia masih berupa hutang gaji tanggal 31 ya. Terus saja pembukuan gaji karyawan Januari. Nah, ini dia akan sudah masuk bebannya ke bulan Januari bernilai 6 juta, tapi uangnya belum keluar. Kenapa sih penting kok dibebankan pada bulan Januari? Karena ada laporan laba rugi, dia kan akan menghitungnya yang sudah dibebankan, yang sudah dibukukan. Kalau misalnya belum dibukukan, nanti dibukukannya pada bulan Februari, otomatis akan tercatat sebagai beban gaji pada bulan Februari. Padahal itu kan untuk membayar karyawan yang bekerja pada tanggal 1 Januari sampai 30 Januari. Makanya kalau saya triknya sih gini, pakai utang gaji. Oke, ini sudah sampai pada soal nomor 20 ya. Nah, ini silakan dicoba diulangin lagi, nanti disamakan dengan video yang saya buat ini. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas soal persediaan. Persediaan itu ada perpetual dan periodik, kemudian ada soal juga yang berkaitan dengan aset dan penyusutan, nanti juga ada soal sewa di bulan muka, dan soal pembayaran hutang gaji, cara bayarnya gimana. Nah, saya lanjut ke teorinya dulu ya, masalah soal perpetual dan periodik. Oke, tetap semangat ya, semoga nggak bosan ya.